Saya mau cerita dulu nih tentang sejarahnya Agile. Kenapa sih muncul tiba-tiba Agile ya? Jadi Agile itu kan nggak, ilmu tuh nggak ada gitu yang ujuk-ujuk celing timbul tanpa ada sejarahnya terlebih dahulu. Jadi sebenarnya ini sejarah dari manajemen di awal abad 20 gitu ya. Dari mungkin lebih dari abad 20, mungkin sekitar revolusi industri itu sudah berkembangkan ilmu manajemen dengan Taylorism dan seterusnya. Kemudian ketika di tahun 70-an, di awal 80-an itu terjadi krisis ekonomi lagi. Nah, di situ revolusi industri terjadi lagi untuk kedua kalinya. Nah, mereka perusahaan-perusahaan saat itu belajar bahwa yang bisa bertahan itu adalah ternyata perusahaan-perusahaan yang terus mengembangkan produk baru. Tahun 70 itu produk baru menyumbang 1/5 dari total profit perusahaan. Kemudian bergeser tahun 1980, produk baru itu menyumbang 1/3 dari total profit perusahaan. Jadi company itu berpikir bahwa kita mesti launching produk baru dengan lebih cepat, karena ini adalah cash cow tuh nggak bertahan lama. Kita mesti create the new stars gitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai Boston BCG Matrix gitu ya, kita harus create terus produk baru. Sehingga dibutuhkanlah pendekatan baru, gimana caranya biar kita bisa develop produk dengan lebih cepat, di launching ke market dengan lebih cepat. Nah, disinilah akhirnya lahir Agile itu. Ini awal mulanya Agile, mereka belum kasih nama Agile loh waktu itu. Mereka bilangnya New NPD, NNPD. Jadi New Product Development. Jadi cara baru untuk New Product Development gitu ya. Kalau dulu mereka melakukannya dengan cara relay race, bilangnya. Relay race itu kan sesudah A, B, sesudah B, C gitu. Jadi serial gitu. Selalu ada waktu gilirannya. Kemudian bicara mengenai new product development itu project mindset. Jadi kalau project itu kan selalu ada akhirnya kan. Oke, kita startnya Januari, nanti akhirnya adalah April misalnya kayak gitu. Itu adalah project mindset. Nanti sesudah April launching udah selesai. Kemudian sekuensial dan prediktif. Jadi semua direncanakan dengan sangat komplit di depan. Dan semua seolah-olah dalam tanda kutip bisa diprediksi dari awal, oh nanti ini bakal begini, nanti ini bakal begitu. Nah, inilah yang disebut pendekatan waterfall. Itu pendekatan gaya lama yang sehingga kita harus punya waktu tunggu yang cukup lama sebelum kita bisa merilis value sesuatu ke market. Nah, kemudian karena new product development ini ada gitu ya. Ini saya ngedongeng aja ya, teman-teman boleh jamin loh kalau mau tanya-tanya atau mau komen. Kemudian di new product development itu mereka belajar, kayaknya kita nggak bisa nih kayak gini, kalau mau lebih cepat yuk kita bikin yang namanya rugby race gitu ya. Terus mindsetnya mindset produk gitu. Bedanya apa? Mindset project sama mindset produk. Kalau mindset project tadi kan ada berhentinya ya. Kalau mindset produk, teman-teman itu bicara iPhone, ada iPhone 1, tapi sesudah iPhone 1 keluar, gimana ya bikin iPhone yang lebih keren lagi? Ada iPhone 2. Gimana ya nambahin fitur yang lebih bagus lagi? Terus saja, sampai iPhone 13 sekarang kan. Kebayang kalau Steve Jobs cuma mikirnya project mindset gitu ya. Udah rilis iPhone, dah selesai, gue udah menciptakan iPhone. Habis itu nggak ada iPhone yang versi lebih baru. Nah, ini yang berbeda ya. Jadi kalau bicara new product mindset itu kita selalu memelihara produk itu dan membuat bagaimana caranya supaya ini tetap relevan di market, tetap relevan terhadap customer-nya, tetap dan selalu ada kebaruan, selalu ada improvement, selalu ada fitur-fitur tambahan. Bayangin ya sama teman-teman, gimana kita membuat grading misalnya. Ini kan teman-teman HRD semua, hampir semua ya, grading. Kita memperlakukan itu sebagai project atau sebagai produk? Pernah nggak kita berpikir bahwa udah jadi selesai grading, udah ya selesai dah gitu, gue mau ngerjain yang lain ya. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa kita maintain ini sebagai produk yuk, sehingga setiap saat kita selalu memikirkan ini masih relevan nggak ya to the organization. Apakah model grading seperti ini itu memang memberikan satisfaction nggak buat customer kita, yaitu employee. Ada nggak yang bisa kita perbaiki dari model ini? Begitu juga dengan structure, begitu juga dengan performance management. Kadang-kadang kita kan masih ruang lingkupnya dalam tataran pemikirannya project gitu. Selesai bikin project performance management, ya udah keluar ininya sequence-nya mulai dari planning, coaching, nanti ini, terus tapi kita nggak pelihara itu sebagai produk gitu loh. Nah, ini yang nanti kita akan belajar di belakang, bagaimana Agile HR itu mengubah mindset kita, nggak lagi bicara mengenai project, tapi harus bicaranya product mindset. Kemudian yang ketiga adalah iteratif dan incremental. Jadi alih-alih seperti si waterfall ini yang
bangun, sesudah 4 bulan baru dirilis. Nah, kalau Agile ini bikin dulu, rilis aja dulu, ntar minta feedback dari customer. Gimana menurut lo? Bagus nggak? Oh, ininya kurang, itunya kurang. Oke, gue perbaiki lagi, rilis lagi. Jadi tiap bulan bisa ada yang dirilis tuh sesuatu yang baru. Jadi customer bisa icip-icip dengan segera, kita bisa dapat feedback dengan segera juga dari customer, sehingga perbaikan itu selalu ada. Nah, itu adalah contoh agility ya. Gitu teman-teman. Jadi itu sejarahnya Agile itu karena dari awalnya NNPD tadi. Nah, dari situ berkembang nanti jadinya framework ini jadi yang namanya Scrum kayak gitu-gitu ya. Tapi awalnya itu mulai mengerucut jadi Agile yang kayak sekarang tuh dari NNPD itu. Gitu. Nah, kenapa kita perlu Agile? Tadi karena kita perlu beradaptasi dengan lebih cepat, adapt quicker, react sooner. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah, maka kita harus bereaksi. Kalau kita diam aja, hello, dunia berubah, masa kita kieu-kieu wae gitu ya, kalau kata orang Sunda. Ya kita juga harus bereaksi dong. Dan kita berinovasi sehingga kita bisa grabbing opportunities dengan faster lead times. Jadi dengan opportunity-nya itu diambil dengan kita bergerak lebih cepat. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah, tadi kita udah cukup paham lah, oh dulu tuh konteksnya Agile tuh gitu. Sekarang kapan sih kita menggunakan Agile? Nah, itu pertanyaannya. Apa iya waterfall udah sama sekali nggak relevan, sama sekali nggak bisa dipakai? Nah, ini yang saya sebenarnya secara pribadi tidak melihat bahwa ini sesuatu yang harus dikontrakan gitu ya, tapi gunakanlah segala sesuatu pada tempatnya. Oke, saya minta izin interaksi ya sama teman-teman. Saya punya cerita. Boleh dijawab ya, Mbak Ismi juga boleh jawab, Mas Rey juga boleh jawab, teman-teman yang lain boleh jawab ya. Teman-teman ya. Ya, bayangkan pada suatu pagi, ini gambarnya teko ya, teman-teman lagi tidur, terus tekonya tiba-tiba bunyi ngejuit ya, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya, kalau ngejuit, kalau orang Sunda bilangnya ngejuit, tut gitu ya, berbunyi gitu. Terus teman-teman lagi tidur ya, aduh apa sih nih, didengerin, loh kok teko bunyi, loh kok nggak ada yang matiin, udah ditungguin, aduh ini orang-orang pada kemana ya, kok nggak ada yang matiin sih, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Bangun, terus ngapain Mas Engki? Terus mandi kan kalau bangun tidur tuh, kalau lagunya matiin. Oke, ada yang lain mungkin teriakin orang rumah, nggak ada yang jawab Mbak Dona katanya. Tanya ada orang di sekitar, nggak ada Pak Dian, ternyata pada kemana sih, bikin kipo tuh apa sih? Bikin kopi keles. Oh, kata Mas Aulia di Pareman. Ya, kita bangun terus nggak ada orang. Woi, pada kemana sih nih? Kok nggak ada gitu? Pada bangun kan? Ada nggak yang googling dulu? Apa yang harus dilakukan jika teko berbunyi? Ada nggak yang sempat googling dulu? Semua akan otomatis bangun, matiin kompornya. Ini yang namanya simple problem. Simple problem itu sebuah masalah yang secara common semua orang sudah bisa mengetahui jawabannya apa. Kalau di dunia kehidupan orang dewasa ya, kalau anak kecil mungkin nggak ini belum tahu gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang dewasa kita tahu bahwa wah kalau ini harus dimatiin nih. Oke turun deh kalau gitu. Curious pada kemana ya? Wih, Pak Dian tetap lo nyariin pada kemana. Matiin dulu kan ya Pak ya. Nah itu tadi, itu adalah simple problem. Sesimpel problem kalau misalnya kita melihat ada apa? Kalau misalnya seorang teller menghadapi nasabah kemudian dokumennya nggak lengkap gitu, maka otomatis responnya udah langsung otomatis, dia nggak usah nanya atasannya, dia nggak usah lihat SOP lagi, mohon dilengkapi Pak ini data-datanya, dia akan minta customer-nya untuk kembali dan mohon dilengkapi. Sesimpel kalau misalnya ada operator mesin, ketika melihat ada alarm bunyi, dia tahu tombol mana yang harus dipencet untuk menghentikan line produksi, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah typical simple problem. Simple problem ini ada di sekitar kita, ada di kehidupan kita sehari-hari, dan juga ada di kehidupan dunia kerja. Simple problem ini ranahnya best practice. Jadi, langkah terbaik apa yang harus kita lakukan. Nah, itu adalah typical simple problem ya. Jadi kalau ada teman-teman yang ketemu klien, ketemu bos, ketemu siapapun, best practice-nya apa sih? Artinya kita sedang mempersepsikan masalah ini sebagai simple problem.
Karena teman-teman kita mencari jawaban dari best practice. Nah, itu adalah typical problem yang pertama. Typical problem yang kedua, teman-teman tadi udah bikin kopi segala macam, mau berangkat nih, mau nyalain mobil, aduh, mati gitu ya. Teman-teman kan pasti bertanya dong, kenapa ya mobil gue mati nih? Nah, untuk tahu kenapa mobil saya mati dan apa yang harus saya lakukan dengan mobil ini, itu teman-teman akan melakukan apa? Ingat semalam ngapain? Hayo, Mas Hengki. Loh, kok bukan di rumah, ini parkir di mana? Kalau Mas Hengki gitu. Ini di rumah siapa? Gitu ya, Mas Hengki ya. Parkiran apa ini? Kenapa ya kok gini amat? Ya Allah, dosa apa hamba? Dari tadi ada aja kejadian gitu ya, Mas Dian ya. Oke, apa sih yang harus dilakukan dengan mobil ini gitu ya? Kenapa ya mobil gue mati dan apa yang mesti gue lakukan gitu dengan mobil ini? Observasi bagian mana yang menunjukkan keanehan, terus googling deh, cek indikator kalau kata Kang Olia. Terus kata Mbak Bella, cek mesin, good. Terus ada yang lain mungkin? Ada yang telepon ayahnya, pacarnya, telepon bengkel, Mas Erdo bilang gitu. Ada yang googling, cari di YouTube, Mas Dian, pastikan lokasi aman, cek semua indikator, call expert. Exactly. Di sini kita akan call expert. Kalau kita merasa kita expert, maka kita akan typically akan menyelesaikan itu sendiri gitu ya. Oh, ini kayaknya kalau ada anak ngoprek gitu di sini, anak otomotif kan langsung buka kap mesin, periksa, oh ini kayaknya. Karena dia part of the expert. Tapi kalau kayak saya kan, saya bukan expert, maka yang saya lakukan, saya telepon suami saya, halo ini kenapa ya? Gitu kan, mobil mati nih, aku mesti ngapain? Atau saya telepon bengkel resmi misalnya ya, atau bengkel langganan gitu, Pak ini mobil saya mati, Bapak boleh tolong nggak ke sini? Atau kalau misalnya yang masih cukup kreatif itu googling dulu, jika mesin mati di pagi hari ya gitu kan ya, apa yang harus saya lakukan? Nah itu googling dulu. Tapi intinya dalam kondisi kayak gini kita cari expert untuk memperoleh jawaban dan tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah tipikal complicated problem, di mana penyebabnya boleh jadi ada banyak dan harus ada observing, harus ada kita probing lebih lanjut sehingga kita bisa tahu penyebabnya apa. Ranahnya para expert tuh ada di sini, root cause analysis gitu ya. Ini kenapa ya? Persis seperti kalau kita ke dokter, aduh saya sakit kepala nih dokter. Kenapa ya? Dokter akan tanya ini itu diagnosa, suruh tes darah, tes lab dan seterusnya. Ternyata Bapak pusing karena Bapak nggak punya uang mungkin kayak gitu kan. Jadi banyak itu, bisa jadi karena pilek, bisa jadi karena tekanan darah tinggi, bisa jadi karena stres dan seterusnya gitu. Jadi itu adalah ranahnya para ahli. Itu tipikal problem yang kedua, complicated problem. Sekarang kita akan masuk ke problem yang ketiga. Problem yang ketiga adalah sebuah masalah di mana tidak banyak, belum pernah ada masalah itu terjadi di dunia dan kita harus mencari jawabannya. Contohnya ketika kita mencari vaksin COVID gitu ya, di dunia mencari vaksin COVID, maka para ahli itu melakukan iterasi kan berkali-kali. Ingat nggak waktu pertengahan tahun 2020-an itu udah keluar vaksin pertama dari Wuhan tapi dengan efikasinya itu masih di bawah 50%, belum di-approve sama WHO. Terus akhirnya banyak lagi researcher akhirnya dapat lagi vaksin efikasinya sekitar 60%. Oke, karena ini darurat udah boleh dipakai, termasuk Sinovac itu kan efikasi 50 lebih sedikit udah boleh di launch gitu ya. Terus researcher terus aja riset gitu kan. Akhirnya ada yang efikasinya 80, 90 sampai sekarang ini cocok nggak buat Omicron segala macam. Nah, ini kan ranahnya sesuatu yang belum pernah terjadi. We don't know what we don't know in this kind of problem. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Maka yang harus dilakukan adalah kita cobain dulu, iterasi. Berhasil nggak? Kalau nggak berhasil, kenapa nggak berhasilnya? Minta feedback sama orang, kita lihat data di lapangan, oh nggak berhasil pada usia tua, nggak berhasil pada anak-anak, nggak berhasil pada orang dengan penyakit bawaan, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian diiterasi terus gitu. Nah, inilah ranah iterasi ini, ranahnya inovasi kan. Sama seperti Gojek ketika launch pertama kali produknya mungkin berbeda sama yang hari ini. Mereka dulu awal sekali Gojek itu di launching masih pakai call center kan. Kemudian lahirlah Gojek yang kayak sekarang, kemudian banyak layanan, ada GoGlam, Go
Clean Go, dan Go Massage, Go yang lainnya gitu, ada banyak banget. Mereka terus beriterasi, kemudian melihat respon customer, meminta feedback. Respon customer adalah feedback gitu ya. Minta feedback, oh ini oke, ini ada kurangnya di sini, kita perbaiki. Ada produk yang harus di-cut, kita cut gitu. Ada yang harus diperbaiki, di terminate. Nah, itu adalah ranahnya di mana masanya kita tidak tahu apa yang kita tidak tahu. Ranahnya inovasi di sini. Inilah tempatnya kita pakai agile. Gitu, teman-teman. Jadi agile is only one tools on your belt gitu. Jadi nggak semua ditembakin pakai agile. Nanti teman-teman akan lihat kalau di ranah HR kita harus petakan masalah HRD itu ada banyak gitu. Ada yang masuknya di ranah simple, ada yang ranah complicated, ada yang ranahnya kompleks. Ini disebutnya kompleks problem ya, yang kayak gini. Kompleks. Nah, kita petain, kita lagi ada di ranah mana. Jangan semua ditembakin pakai Scrum, nggak bekerja nanti. Gitu, nggak efektif cara kerjanya. Dan jangan juga kita bilang waterfall is dead gitu. Enggak, karena Superman is dead ya. Jadi waterfall masih akan sangat relevan di tempat-tempat yang lain gitu. Di simple problem dia relevan, di complicated problem dia relevan gitu. Nah, yang terakhir adalah typical problem yang keempat, namanya chaotic problem. Chaotic problem adalah masa di mana kita tidak harus menentukan dulu, oh ini sumber masalahnya apa, tapi yang harus kita lakukan adalah amankan secepat mungkin agar tidak terjadi severity yang lebih besar. Misalnya kalau ini gambarnya lagi kerusuhan gitu ya, waktu rusuh tahun 2019-an gitu kan, ada gardu listrik mau dibakar segala macam. Yang dilakukan polisi adalah yang pertama mengamankan objek vital, gimana caranya supaya nggak meledak dulu nih, nggak lebih banyak korban jiwa, nggak memberikan kerugian lebih banyak, baru sesudah itu diamankan baru dicari pelakunya gitu. Nah, ini adalah chaotic problem. Nah, jadi ada 4 secara umum ranah masalah, dan tempat yang agile adalah tadi ya, di kompleks problem. Inilah yang disebut dengan Key Event Framework. Ini adalah salah satu dasar kapan sih kita pakai agile, kapan enggak gitu. Jadi jangan semua ditembakin pakai agile, teman-teman. Jangan juga dibentrok-bentrokan dengan framework lain. Ilmu itu sejatinya hidup berdampingan, bukan untuk diberantemin gitu sih. Nah, jadi agile itu means kenapa itu semua kita lakukan? Because we are customer centric gitu ya. Kita fokus pada tujuan, fleksibel pada caranya, kemudian iteratif dan meminta immediate feedback dengan evidence base gitu. Jadi kita lakukan iterasi, kemudian kita minta feedback secepatnya dari customer, dari employee kita, dan berbasis kepada evidence, bukan opini gitu. Jadi kalau misalnya kita launching sebuah program employee experience gitu ya, kita minta feedback segera dari karyawan, evidence-nya apa, kenapa teman-teman melihat ini tidak bagus gitu. Kemudian, nah karena kita harus berinovasi, maka harus ada safe to fail environment. Jadi sebuah lingkungan di mana kita semua merasa aman untuk membuat kesalahan. Kesalahan yang maksudnya bukan kesalahan yang dilakukan karena kesembronoan, tapi kesalahan yang memang karena itu bagian dari proses inovasi. Kemudian agile itu human centric dan membutuhkan growth mindset dari teman-teman untuk bisa menjalankannya. Gitu kurang lebih. Itu ya. Itu kenapa ada agile dan kapan kita pakai agile. Nah, agile itu ada melahirkan dari agile mindset ya, sebelah kiri nih. Kemudian di agile mindset ini melahirkan 4 agile values. Kalau teman-teman sering dengar namanya agile manifesto. Nah, di situ kemudian dari agile manifesto itu melahirkan 12 agile principles, dan akhirnya lahir banyak sekali practices agile. Termasuk di dalamnya ada Scrum, ada Kanban, design thinking, management 3.0, kemudian yang disiplin agile, dan masih banyak lagi. Jadi ada sekitar 40 lebih, dan ini masih evolving terus. Jadi sebenarnya tidak ada ini metodologi agile diklaim gitu, ini sama punyanya agile, bukan gitu, tapi metodologi mana yang sekiranya relevan dengan tadi ya, dengan proses agility kita, yang memang mengizinkan kita untuk melakukan iterasi, membuat kita bisa dapat feedback lebih sering, membuat kita fokus pada tujuan, dan we can call it as agile practices gitu. Jadi kalau misalnya Honshin Kanri bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Honshin Kanri kan maksudnya masih relevan membuat kita fokus pada tujuan gitu. Atau misalnya Genba gitu. Genba itu membuat kita dapat evidence dari lapangan gitu kan. Jadi banyak sekali sebenarnya practices agile yang mengadaptasi dari Japanese management ya, kalau teman-teman nanti akan lihat.
Jadi nggak cuma Scrum. Scrum itu cuma salah satu, tapi memang paling populer gitu. Nah, ini adalah Agile Manifesto yang populer itu. Jadi ini adalah value-nya, tata nilainya gitu ya. Menariknya mereka menggunakan kata over gitu. Over itu di sini yang sebelah kiri, yang kuning itu dengan yang orange itu sama-sama penting. Tapi kalau ketika itu bertabrakan, gitu ya, mana yang akan kita ambil? Nah, kalau di dalam Agile, ambillah yang kuning. Ini cara, kalau teman-teman suka membuat value company gitu ya, ada yang pernah mungkin mendefine tata nilai perusahaan, kita kan seringkali bikin, oh iya, integritas, teamwork, innovation, dan seterusnya gitu ya. Yang menarik dari Agile Manifesto ini, dia membuat prioritisasi dengan cara mendabrakkan value-value yang penting. Kenapa? Karena value itu hanya akan teruji kalau dia ada konflik. Gini, kalau teman-teman disuruh pilih Lamborghini atau pilih Avanza, ayo. Ini Bang Hotman lagi mau bagi-bagi mobil gitu ya. Ayo teman-teman, pilih Lamborghini atau Avanza, mau yang mana? Silakan loh, dipilih, dia buka garasi. Gampang kan? Milih Lamborghini, orang-orang ini aja deh gitu. Tapi kalau teman-teman dihadapkan pilih Lamborghini atau Porsche gitu, oh mikir tuh, waduh yang mana ya? Karena sama-sama bagus. Nah value itu kayak gitu, value itu kan bagus semua ya. Nah ketika dihadapkan, dibenturkan, gue pilih yang mana? Nah di dalam Agile Manifesto itu yang dilakukan, individual and interaction over process and tools. Jadi proses and tools itu penting, tapi kalau dia menghalangi individual and interaction, maka yang kita dahulukan individual interaction ya. Dokumentasi itu penting, tapi kalau misalnya menghalangi kita membuat iteratif produk, working product itu produk yang berevolusi terus-menerus gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita, nanti aja deh orang dokumentasinya belum jadi, lu beresin dulu dokumentasinya, baru kita kerjain, kita lanjutin produknya. Nah, kalau misalnya comprehensive documentation ini menghalangi kita melakukan iterasi terhadap produk, maka dahulukan working produknya. Kalau kontrak itu menghalangi kita berkolaborasi sama customer, maka customer collaboration yang kita dahulukan. Dan kalau following plan membuat kita tidak bisa mengikuti perubahan, maka kita harus dahulukan responding to change. Jadi salah banget kalau misalnya Agile itu nggak punya planning. Salah banget. Tapi kalau misalnya planning ini ternyata, di tengah jalan, ternyata begini nih, ada perubahan yang tidak kita duga. Then we need to respond to the change. Gitu teman-teman tentang Agile-nya. Nah, ini ada 12 Agile Principles, nanti mungkin bisa googling aja. Ini adalah 40 practices Agile methodology yang banyak beredar. Yang paling yang paling populer kalau di Indonesia dan di dunia mungkin Scrum gitu ya, tapi sebenarnya banyak banget gitu. Kalau di dalam organisasi itu berkembang manajemen 3.0 untuk leadership modelnya, kemudian holacracy, teal organization, nanti akan bergeraknya ke arah sana gitu ya. Terus, nah jadi Agile itu sebenarnya freedom within framework dan structure within chaos. Jadi bukan liar ya, bukan ngoboy gitu ke Agile tuh, enggak ada kok frameworknya. Makanya di dalam Scrum juga kita harus disiplin, dalam satu sprint kita nggak boleh intervensi ke timnya gitu. Tungguin aja sampai sprintnya selesai, nanti baru kita lakukan perubahan gitu. Di pojok kanan slide itu, di sini kah? Sini ya? Ini teh udah pojok kanan. Kanan tuh yang mana? Ini bukan? Atau di sini? Pojok kanan. Oke. Pak Irsad mungkin mau open mic, katanya Cina kehalangan mau screenshot. Ya udah aku dikecilin aja. Aku kecil aja, Pak. Bapak mau screenshot yang mana? Terlalu seneng ini tampil. Aku kan anaknya tuh benci tampil gitu ya. Mau screenshot yang mana? Bapak mau screenshot yang sebelah mana, Pak? Terus saya ngumpet deh, Pak. Yang ini? Vanish. Oke, boleh lah, Bu, segitu. Aku juga, saya mau screenshot sih, aku juga. Enggak. Aku dikecilin aja. Silakan. Tuh, ada. Nanti aku kirim kok ke Mbak Ismi ini. Siap. Ya. Telepon Teteh. Sami-sami. Pak Irsad, si Bapak mah gampang. Bapak nanti japrikan saya saja, ntar saya kasih. Sama-sama. Nah, sekarang ngomongin tentang Agile HR ya. Apa sih Agile HR? Agile HR itu
kita tidak bisa lepas dari yang namanya Agile Manifesto. Saya akan cerita dulu. Di dalam bangunan sebuah organisasi itu ada 4 level sebenarnya bangunan organisasi. Ada level teratas itu namanya aspirational levers. Di layer kedua itu strategic levers. Layer ketiga execution levers, dan layer keempat itu adalah performance levers. Kalau kita bedah dalamnya apa sih? Di dalam aspirational levers itu ada purpose, vision, dan value. Jadi kalau misalnya kita mengadaptasi Agile, kan ada Agile Manifesto ya. Nah itu jelas-jelas akan mempengaruhi value kita. Jadi value-nya ini pasti akan terpengaruh nih teman-teman. Nah ini memberikan trickle down effect, efek turunan ke bawahnya, yaitu ke strategic levers-nya. Maka otomatis culture-nya akan berubah. Jadi ketika teman-teman mau implement Agile, siap-siap bahwa culture-nya nggak bisa nih mempertahankan yang ada kayak sekarang kalau misalnya belum mengakomodir nilai-nilai agility tadi gitu. Ini juga akan mengubah operating model. Mungkin kalau strategi dan bisnis model nggak akan banyak terpengaruh ya. Tapi culture dan operating model ini akan sangat banyak terpengaruh. Karena kalau dulu kita melihat operating model kita lebih hierarkikal gitu ya. Kalau di dalam Agile, mungkin teman-teman di sini udah ada sebagian yang punya tim Scrum gitu ya. Kan itu beda modelnya, ada squad, ada tribe gitu ya. Udah totally different gitu dari yang kita tahu selama ini. Di bawah strategic levers itu ada yang namanya execution levers, yaitu detail-detail organisasi yang akan mengeksekusi culture dan juga operating model kita. Di sini ada leadership modelnya, ada manajemen sistemnya. Manajemen sistem termasuk di dalamnya reward management system, kemudian performance management system, dan manajemen sistem yang masih banyak lagi. Kemudian pola komunikasi dan informasi mengalir, structure, ritualnya kayak gimana, physical artifactnya kayak gimana, tools yang harus dipakai seperti apa, bisnis prosesnya pun mungkin akan berubah gitu ya. Contohnya tadi ya, kalau di Scrum itu kita mengenal yang namanya ada Scrum Master, ada yang namanya Project Owner, ada namanya Tech Lead gitu. Jadi kalau dulu satu tim itu cuman punya satu leadership position, misalnya dev head-nya atau supervisor-nya atau yang lain. Ini dalam satu kumpulan gitu ya, satu tim itu ada yang namanya disebut lateral leadership, di mana product owner sebagai business leaders, kemudian scrum master sebagai people leaders, kemudian tech lead sebagai technical leaders. Ini jenius banget nih menurut saya ya, menurut saya jenius banget teman-teman. Kenapa? Dulu ketika kita mau mencari orang di leadership position tertentu, manajer misalnya, kita cari Superman kan, kita cari orang yang technically jago, kita cari orang yang very good in handling people, dan kita juga cari orang yang very good in business. Dia harus 3 loh jagonya, people, business, sama technical. Kan kita maunya kayak gitu ya. Scrum ini memahami bahwa ini lagi nyari Superman, akhirnya dia pecah. Kenapa nggak 3 orang aja? Kalau yang ngepok-pokin anak-anak jadi emaknya anak-anak itu Scrum Master gitu. Kalau yang memahami bisnis itu Product Owner. Tapi kalau yang teknikalnya banget, yang delivery-nya nanti kayak gimana, itu Tech Lead-nya. Itu kan luar biasa ya. Terobosan di leadership modelnya, di organization-nya, di dalam bisnis prosesnya juga nanti. Nah, layer terakhir adalah layer outcome. Jadi ketiga layer di atas ini akan menghasilkan outcome yang bisa kita sensing, yaitu biasanya employee experience, productivity, innovation, customer satisfaction, growth gitu ya. Ini saya kecilin. Nah, oke. Nah, ini adalah layer outcome. Ini adalah layer-layer yang bisa kita periksa. Kalau bicara engagement survey ada yang di sini, employee experience survey itu kita lagi sensing yang ini. Tapi kalau kita ada masalah, nah itu nggak bisa disembuhin di sini doang. Naiklah ke atas. Kadang-kadang kita itu sebagai HR bicara mengenai employee engagement, turun nih skor employee engagement-nya. Sibuklah kasak-kusuk biar tahun depan skornya naik, tanpa kita sadari bahwa kita sebenarnya tidak sedang membuat sistem yang lebih baik buat employee, tapi kita hanya sekedar mengejar skor employee engagement. Padahal employee engagement itu kan cuman diagnostic tools ya, medical check up gitu. Medical check up itu ya justru kita harus memperbaiki gaya hidup, yaitu ada di execution levers-nya, strategic levers-nya, aspirational levers-nya. Itu adalah yang menurut saya banyak misleading di dalam praktek HR selama ini. Apalagi saya 3 tahun ya, dari 2000
8, 9, 10, ya 2007 mungkin 2007 sampai 2009 saya pegang Employers of Choice. Itu kan bicara mengenai melombakan engagement ya. Pernah nggak Bapak Ibu terpikir mau lomba hasil medical check up? Kan enggak. Aneh ya sebenarnya ya. Hasil medical check up kok dilombain gitu. Itulah banyak misleading menurut saya di dalam praktek-praktek HR. Nah, sekarang kita dengan agile HR ini apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus lebih tahu value kita sebagai HR itu sebagai apa gitu ya. Jadi nggak latah dengan tools, nggak latah dengan metodologi. Yuk kita fokus dengan value yang mau kita create. Agile HR in a nutshell sebenarnya kita bagi dua. Yang sebelah kiri adalah HR for Agile. Gimana kita, orang HR, bisa berkontribut, bisa membantu organisasi menjadi lebih agile, menjalankan agility-nya, men-scaling up agile dari sekarang cuma nitip IT, sekarang gimana untuk spreading ke seluruh organisasi. Itu adalah HR for Agile. Di sini ada kita mendesain organisasi yang lebih baik untuk new ways of working, gimana learning and development itu jadi lebih baik, karena tadi ya harus ada innovation, harus ada iterasi, safe to fail environment gitu kan. Enabling effective performance, gimana caranya supaya teman-teman bisa perform, dan how to create very good employee experience. Nah, itu HR for Agile. Sementara yang sisi sebelah kanan, itu adalah Agile for HR. Gimana caranya kita sebagai orang HR itu bisa mengadaptasi cara kerja Agile. Karena gini, gimana kita bisa membantu teman-teman kita kalau kita sendiri nggak experiencing itu. Dan you need to experience it by yourself. Caranya embracing the mindset tadi ya, shifting from project mindset to product mindset. Bicara mengenai iterasi, bicara mengenai feedback, bicara mengenai evidence base. Nah, itu yang harus dikelola ya. Kemudian mengadaptasi agile ways of working for HR, silahkan mau pakai Kanban, mau pakai Scrum, mau pakai Management 3.0, dan seterusnya. Masih banyak lagi. Cuma jangan latah, pesan saya. Cari yang emang itu yang kita butuhkan. Karena ini cuma tools gitu loh. Kemudian evidence based tadi, kemudian kita nanti akan bergeraknya agile new operating modelnya seperti apa. Oke, nah ini contohnya Agile for HR, ada embracing the mindset, ways of working, kita creating T-shape people, mungkin teman-teman nanti kalau ada waktu kita bahas tentang T-shape people, sekarang udah berkembang jadi broken com gitu ya. Kalau broken com itu jadi nggak cuma satu spesialisasi, tapi bisa 2 atau 3 spesialisasi. How we can co-create employee experience dengan teman-teman kita, karyawan, evidence-based, kemudian creating value-nya itu kecil-kecil tapi lebih sering. Nah, itu adalah Agile for HR. Sementara yang HR for Agile, ini boleh di browsing di ini ya, Dandy People namanya. Jadi ada Agile HR in a nutshell. Saya ikutan saya dari dulu banyak follow dia dan ikut training-trainingnya dia juga. Jadi saya sampai sempet ditanya sama orang, Lin, lu tuh ngarang ya bikin Agile HR? Hah? Enggak, itu ada sertifikasinya, itu ada komunitasnya di global gitu. Jadi emang ini ada disiplin ilmunya. Jadi ini bukan ngarang gitu saya ngomongin Agile HR, karena sudah ada disiplin ilmunya ya. Kemudian HR for Agile ini ada bagaimana kita create organization gitu ya. A/B testing bisa nggak sih di HR? Bisa aja gitu. Kalau mau teman-teman tuh survei-survei pun bisa di A/B testing gitu ke employee. Kemudian strukturnya masih relevan atau enggak, kemudian performance manajemennya harus diubah seperti apa. Nah, sekarang kan lagi trending ya, OKR ya. Semua company ikutan OKR. Tapi hati-hati karena kita sering terjebak pada mekaniknya aja. Mekanik OKR diubah jadi 3 bulanan, review dan seterusnya. Tapi filosofi agility-nya nggak diambil. Nah, akhirnya jadi capek sendiri. Akhirnya ya udahlah terusin aja deh KPI yang kemarin. Dan terus ujungnya nggak ada beda sama performance management yang biasa gitu. Jadi pahami dulu filosofinya, baru kita lakukan mekaniknya. Jangan kita terlalu fokus pada mekanik tanpa paham sebenarnya apa gitu esensinya. Nah, ini contohnya adalah saya membuat desain reward. Saya lama ya ngerjain reward itu dari tahun 2007 gitu. Job evaluation reward, karena dulu kan di Hey Group kan memang pakemnya udah kencang banget gitu ya. Tapi saya mencoba mendekati reward ini dengan cara yang berbeda. Jadi kita bisa loh melakukan reward dengan cara yang agile. Akhirnya setelah dibuatlah pendekatan, saya pakai bawa pendekatan design thinking ke arah reward, kami bisa dapat segmentasi di dalam company gitu. Bahwa ternyata
employee itu nggak sama rata semua kok. Ada yang ini akan beda-beda ya nanti hasilnya. Ini namanya saya salah satu produk yang saya create, reward optimization. Ada employee yang suka peace of mind. Dia akan bekerja sepanjang company itu menjamin kehidupan keluarganya. Jadi yang penting buat dia hygiene factors-nya dipenuhi, hygiene factors-nya apa aja. Nah ini dari satu perusahaan ke perusahaan lain akan berbeda, tapi khususnya yang saya ingat di salah satu contoh itu adalah minimal gaji pokok itu P25 gitu ya. P25 bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kita gitu. Nah, tapi yang lainnya tolong dong dijamin kebutuhan keluarga saya. Ada beasiswa, kesehatan terjamin, tunjangan melahirkan, asuransinya bagus gitu ya. Kemudian jadi well-being-nya bagus. Kalau sekarang kan mental health-nya itu dijaga baik gitu. Nah, itu adalah typical peace of mind. Ada lagi ternyata ini masih dalam satu organisasi yang segmennya itu all about money. Dia nggak suka hal-hal yang in natura. Nah, ini nanti ada karakteristik sosiografinya nih, yang all about money sama peace of mind ini bedanya apa? Nah, ini yang all about money ini hygiene factors-nya sama dipenuhi, tapi sisanya tolong dikonversi ke uang aja karena saya butuhnya cash gitu. Ada lagi yang freeze me. Freeze me itu adalah tipikal karyawan yang waktu itu hygiene factors-nya sama dipenuhi, tapi tolong kasih saya fasilitas terbaik dari perusahaan untuk saya bisa kerja. Komputer jangan jelek, internet jangan lelet, kalau saya traveling pesawatnya jangan yang delay, yang bagus, hotelnya juga jangan yang jelek. Bukan karena dia mau manja, tapi karena I give you everything gitu ya. Cuman bikin hidup gue mudah juga dong gitu untuk menjalankan tugas ini. Nah yang keempat ada tipikal karyawan yang belonging, dia senangnya dia sangat melekat gitu satu sama lain dengan teman-temannya, makanya senang dengan tempat kongko bareng di kantor, fasilitas olahraga bareng di kantor, working space di kantor, lebih kebersamaan itulah yang membuat dia happy di organisasi itu. Tapi tetap semuanya tuh ada hygiene factors. Sebelah kanan ada nah, ini. Ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengelola reward itu dengan lebih customer centric gitu, dengan lebih employee centric, human centric kita tahu. Nah, akhirnya dari situ kita tahu bahwa ada sekitar 22% budget reward, total reward dari company yang tidak diapresiasi oleh karyawan. Bayangin kalau teman-teman keluarin 10 miliar setahun, 2,2 miliar tuh nggak diapresiasi gitu. Jadi ada 2,2 miliar yang naon sih, apa sih nih, I don't need this, dan dia akan cabut begitu yang hygiene factors-nya, begitu yang 78%-nya ini dinaikin. Sekarang kita sebagai praktisi reward apa? Kita dijebaknya sama selalu ngikutin salary survey. Saya nggak bilang salary survey salah, tapi please let's get out from this typical approach gitu ya. Ada nggak yang sesuatu yang bisa kita lakukan? Ada kok gitu. Tanpa teman-teman harus dikejar tiap tahun dengan naik 10%, ikutin market. Kita bisa bikin strateginya kok. Yuk allocate yang 22% nggak diapresiasi ini ke dalam 78% yang diapresiasi. Teman-teman nggak usah dikejar-kejar salary market, karyawan juga happy, everybody happy kan? Nah, ini yang namanya reward optimization program. Reward optimization program ini adalah part of how we HR adopt agility. Jadi bukan sekedar kita ngikutin tren aja gitu agile itu. Jadi agile itu we create something yang valuable buat employee, kita delivernya dengan iteratif dan kita minta feedback terus-menerus. Saya membangun ini dengan feedback dari banyak sekali karyawan. Dan teman-teman, asal teman-teman tahu, banyak sekali karyawan yang tidak tahu apa yang sudah dia peroleh dari perusahaan. Hal yang mungkin kurang di HR adalah PR-ing ya, public relation. Kita nggak communicate apa yang udah kita kasih ke karyawan. Itu yang membuat kadang-kadang orang mudah di-hijack gitu, orang mudah resign karena dia sendiri nggak dibikin sadar, oh iya ya gue dapat banyak banget nih dari company ini. Kurang lebih itu tentang agile in HR. Kalau teman-teman tertarik silahkan kontak aja ke Better & Co untuk informasi lebih lanjut, dan kalau mau bergabung ada komunitasnya juga Agile HR. Gitu. Terima kasih, itu aja dari saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah untuk semua. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa banget ya untuk materinya ini. Nah,
sebelum kita masuk ke question and answer, udah ada sih yang nanya-nanya nih. Nah, tapi boleh nih kita foto-foto dulu ya untuk, santai dulu gitu, istirahat dulu, ngarenghap, foto-foto lah ya. Ngarenghap nih Mbak Ismi Bandung pisan. Baik. Yuk, Unispa, dibuka. Universitas Insya Allah baik. Ya. Kita boleh open cam dulu ya, biar kelihatan yang udah ganteng, yang udah cantik ya hari Sabtunya. Boleh? Yuk teman-teman buka kamera bentar, kita mau foto-foto dulu nih. Oke, mungkin cuma segini yang bisa kayaknya. Ya. Oke, kita mulai aja ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar untuk, kalau di aku sih ada 2 halaman ya. Sebentar. 1 halaman lagi. Oke, 1 halaman lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau open cam. Oke. Nah, kita langsung aja ke question and answer. Saya akan sharing screen untuk slide-nya. Oke. Nah, ini kayaknya akan ada yang open mic sih, tapi mungkin Pak Bintoro dari Elnusa bisa mau open mic sekarang juga silahkan ya Pak. Boleh kalau mau open mic, mau ditanyakan langsung ke Bu Teh Alin gitu. Halo Pak Bintoro. Mangga, Pak. Adakah? Ada ya. Pak Dian Indra Bintoro ya. Ada Pak Dian. Atau mungkin sambil ya, nanti Bapak kalau mau nanggepin dari Teh Alin juga mangga. Jadi pertanyaannya kan di sini, kompetensi atau soft or hard, apa yang harus dikuasai untuk seseorang yang ingin melakukan agile HR? Monggo Teh Alin. Kompetensinya pertama, nanti teman-teman akan melihat, mungkin bisa baca McGregor XY Theory. Jadi di dalam Agile HR ini, cara pandang kita terhadap manusia itu totally different. Kalau dulu X theory dalam memandang manusia itu sangat dipengaruhi Taylorism, di mana manusia itu, karyawan itu cenderung untuk mangkir, cenderung untuk tidak disiplin, cenderung untuk tidak bertanggung jawab, sehingga dibuatlah elemen-elemen company itu yang bicara mengenai pengawasan secara ketat dan melekat, bahwa orang bekerja itu hanya untuk uang, orang termotivasi itu hanya untuk uang, orang itu kalau cuma takut kalau ada hukuman. Jadi seolah-olah orang kalau nggak dikasih iming-iming reward and punishment nggak mau kerja. Padahal di dalam Y theory ini yang akan shifting banget secara pola pikir ya. Di dalam Agile kita bergerak memandang manusia itu bahwa manusia itu kerja emang buat uang, tapi bukan itu kok satu-satunya. Bahwa dia juga mencari achievement, dia juga punya dignity, dia juga pengen kontribusi gitu ya, dia juga the source of idea gitu. Kemudian bahwa orang itu bukan selamanya melanggar gitu, orang itu bisa loh dikasih kepercayaan, bisa loh dikasih trust. Nah makanya di dalam Agile salah satu yang penting, kan nanti teman-teman akan lihat cara kerja Agile itu self-managed team ya. Jadi nggak terlalu banyak instruksi, nggak terlalu banyak SOP, nggak terlalu tidak bersifat command and control, bahwa semua orang itu bisa menata cara kerjanya sendiri. Jadi trust itu harus besar. Nah itu, ini kan change management-nya luar biasa ya, membuat orang shifting dari cara pandang bahwa wah ini nanti kira-kira akan ada penyalahgunaan nggak ya? Ini akan ada penyelewengan nggak ya? Saya terlibat di banyak sekali organisasi restructuring organisasi yang gimana ya caranya biar memperketat pengawasan kayak gitu. Saya nggak nyahin. Kalau culture-nya di situ mah nggak, yuk kita facilitate di situ. Yuk nih saya bikinin perangkat organisasinya supaya bisa pengawasan. Tapi apa artinya kalau pengawasan ini ketat gitu ya? Orang takut salah. Saya pernah ketemu salah satu owner company, dia bilang gini, Lin tahu nggak bedanya saya sebagai owner sama profesional, even profesional dari perusahaan terbesar sekalipun. Kalau owner kayak saya takut rugi, tapi gue nggak takut salah, Lin. Kalau salah ya udah, jangan diulangin lagi.
Ntar kita bikin lebih baik. Tapi kalau profesional, mereka takut salah, mereka nggak takut rugi, karena bakal diaudit. Oh nanti ini salah kamu gitu. Nah, gimana caranya kita bikin tempat supaya orang itu merasa tadi ya act like owner. Sekarang kan lagi booming tuh yang apa founder mentality, bukunya Bain itu. Nah, gimana caranya supaya orang tuh punya founder mentality, punya pemikiran kayak owner tadi. Salah itu ya nggak apa-apa, apalagi di complex situation tadi kan. Cuman salah yang bukan karena kesembronoan, salah ya karena kita nggak bisa predik perubahan aja. Nah, jadi orang dikasih ruang buat salah, itu dikasih kepercayaan, dikasih juga bekal supaya dia nggak salah-salahan. Jadi learning-nya akan luar biasa di sini. Karena yang namanya agile, yang namanya innovation di dalam organisasi, itu bukan kayak orang ngelemparin cat ke kanvas terus berharap jadi karya seni. Enggak. Agile and innovation doesn't tolerate incompetency. Justru kita harus punya kompetensi yang sangat tinggi. Jadi mindset-nya tentang manusia berubah, harus ada trust, harus create safe to fail environment, tapi di saat yang sama kita juga harus bangun kompetensi sebaik-baiknya. Kurang lebih itu sih. Nanti mungkin materi ini sebenarnya materi 2 hari, tapi saya squeeze jadi 1 hari. Jadi akan panjang gitu ceritanya, Pak. Tapi akan menarik. Mudah-mudahan kita bisa diskusi lagi nanti ya. Gitu kurang lebih kalau bicara kompetensinya. Makasih. Sama-sama. Tadi ada Baru 2 ya pertanyaan Pak Bintoro? Iya, ada 2. Baru nemu unmute-nya ya, Pak. Iya, tadi dibuat slide-nya jadi bingung mana tadi. Iya. Ini masih terkait juga nih kayaknya. Mungkin mau dilanjutkan. Nah, kalau segmentasi needs itu saya punya toolsnya dengan tools statistik, Pak. Jadi saya melakukan uji statistik terhadap beberapa ratus sampling karyawan. Kemudian, tapi ini bukan standar korelasi ya. Saya bikinnya lupa saya nama toolsnya. Tools statistik. Jadi memang itu bikinan saya dan tim gitu Pak, untuk bisa create segmentasi tadi. Kemudian kita lakukan pengolahan datanya, sesudah itu keluar segmentasi marketnya, kemudian kita gali lagi sama FGD pakai model design thinking sama teman-teman di organisasi. Dari level manager sampai level supervisor waktu itu, jadi kita gali semua mix-nya diatur gitu. Gitu sih kurang lebih. Nah, nanti keluarlah tadi insight-insight yang tadi. Oke, baik. Mbak Ismi boleh satu nyambung boleh nggak? Boleh Pak, boleh open mic. Berarti izin Coach Alin, itu berarti yang dipegang budgetnya. Jadi artinya kan tadi beda-beda ya. Kalau dibagi kan ada 4 kuadran. Ada yang emang sukanya ini, sukanya itu gitu ya. Nah, itu yang dipegang budgetnya atau apanya? Artinya kalau misalkan budget dalam 1 tahun 25 juta gitu. Tapi karena dia preferensinya suka yang kuadran Q1, ya dia akan banyak ke situ gitu. Atau gimana? Makasih. Ya, kurang lebih gitu kan. Nanti tadi tuh secara percentage ada beda-beda ya, nggak rata, ada yang 30, ada 20, ada 15 sama 30. Jadi kita bikin yang namanya mass customization. Jadi kalau customization yang murni kan per orang beda-beda ya. Kalau mass customization persis seperti paketnya McD. Ada paket A, paket B, paket C, paket D. 4-4-nya pakai nasi, itu hygiene factors ya. Nah, ini kita kan harus gali hygiene factors teman-teman apa? Oh, ternyata 1 gaji pokok. Yang kedua adalah bonus akhir tahun. Yang ketiga apa? Jadi ada kalau nggak salah 6 hygiene factors yang dipegang sama orang-orang itu. Sisanya mereka top up, ada mau nasi ayam, nasi sup, nasi telur. Nah, itu kan beda-beda ya, megangin budget. Di situ kan sekarang ini menariknya adalah 5 tahun terakhir ini Gen Z kan masuk ya. Gen Z itu ketika company masih jungkir balik ngadepin millennials dan masih menganggap semuanya millennials, ternyata masuklah sebuah generasi Gen Z yang totally different behavior ya. Mereka itu highly customized. Jadi sangat-sangat over customization. Nah, di sini akan sangat penting kalau teman-teman lihat di company Gen Z itu dia even job desk pun dia boleh define sendiri loh. Ya, ada satu company namanya Morning Glory, dia perusahaan tomat gitu ya. Jadi semua orang itu dikasih keleluasan untuk define their own job description. Jadi yuk kita sama-sama keluar dari zona nyaman kita sekarang, karena inovasi tentang HR itu udah banyak banget. Orang sekarang bisa ada
bisa ada title di kartu nama tuh experience ninja. Apa coba? Title jabatannya experience ninja gitu kan. Ternyata ketika ditanya apa sih, oh ternyata dia orang business development gitu. Jadi mereka bisa define jabatannya sendiri. Saya pikir dalam 2 tahun 3 tahun terakhir ini hanya hype aja. Di LinkedIn kan sekarang banyak banget title chief of bla 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 gitu yang kita nggak paham ya. Wih, banyak banget chief di LinkedIn sekarang gitu. Tapi memang trennya ke arah sana. Bayangin kalau kita masih kopeh pakai approach 90-an. Kalah jauh. Makanya saya cukup saya senang banget ngomong sama Mas Amrul dari Alami, karena Alami itu termasuk yang progresif ya ketika bikin employee experience ya. Dia yang pertama kali declare by 5 hanya 4 hari kerja. Sekarang banyak loh yang akhirnya ngikut. Iyalah, orang semua langsung ngelirik Alami, wow apa ini, work from anywhere. Ketika semua orang mencanangkan, sesudah vaksin kita balik lagi WFO ya, hello gitu. Dan she learn about the effectiveness of working from home gitu kan ada hal-hal baik gitu yang kita bisa pelajari dari 2 tahun pandemi ini. Tapi kalau kita kopeh balik lagi ke cara lama, kita akan berat untuk survive. Jadi memang kitanya sendiri harus agile ya, kitanya harus customer centric, which is customer kita adalah employee gitu. Jadi employee centric gitu sih. Nanti toolsnya ada, kalau Pak Bintoro mau boleh nanti ngobrol Pak. Ya, terima Karena kasih. tools statistik. Sama. Oke, next pertanyaan selanjutnya di sini anonymous. Anonymous siapa ya ini? Mungkin lupa naruh namanya juga. Boleh kalau mau open mic juga. Apa saja yang harus dipersiapkan untuk melakukan agile tadi? Oke, silakan Bu Alin. Kalau idealnya ada 4 tahap ya idealnya. Yang pertama adalah kita siapin dulu dari leadership-nya. Leadership-nya kita kasih awareness dulu tentang agile dan ikatan komitmen sejauh apa leader ini mau berkomitmen untuk mendukung agility ini. Jadi agile leadership-nya tuh harus terbentuk dulu. Yuk kita komit yuk Pak, karena tanpa komitmen pasti akan berat. Nanti nyambung mungkin sama pertanyaan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua adalah kita bikin global roadmap. Saya nggak akan bilang bahwa roadmap-nya itu roadmap detail. Namanya juga agile ya. Agile itu tidak jumawa mampu memprediksi setahun ke depan akan apa aja terjadi. No, we cannot, Pak. Di Januari 2020 pun kita nggak pernah nyangka bahwa COVID itu sampai hari ini. Kita masih berharap sewa gedung masih diterusin, kemudian meeting-meeting masih dijadwalkan, tiket pesawat masih di-booking. Januari 2020 kan gitu. Tapi dalam 2 bulan Maret, udah berubah semuanya kan. Nah, agile itu kan nggak bikin segala sesuatu itu heavy plan di depan. Kita punya global roadmap untuk itu. Jadi itu yang kedua. Jadi pertama leadership-nya, 2 global roadmap. Yang ketiga baru bicara pembekalannya. Yuk kita trainingin teman-teman yang sudah dipilih mau jadi pilotnya gitu ya. Kita kasih pembekalan tentang ini loh agility dan teknisnya gimana. Mau implement apa? Mau pakai Scrum? Yuk belajar dulu Scrum-nya. Mau pakai Kanban? Yuk belajar dulu Kanban-nya. Atau mau pakai tipikal approach yang lain? Yuk belajar dulu. Nah, itu yang diajarin. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, coaching biasanya ya. Karena apa? Karena teman-teman itu biasanya suka gini, agile itu butuh disiplin, teman-teman. Untuk misalnya ngejalanin Scrum itu butuh disiplin. Tapi kita kan kadang, nggak bisa, nanti saya nggak bisa karena saya dipanggil meeting ke sana, akhirnya stand up meeting nggak datang, akhirnya sepi, akhirnya udah nggak jalan. Nah, itu perlu di coaching. Biasanya ada coaching selama at least 6 bulan untuk pembiasaan. Jadi ada prinsip yang namanya SUHARI. Mungkin teman-teman ada yang tahu. SU itu adalah level di mana kita baru belajar, ikutin aja dulu, ikutin disiplin aja dulu. H itu ketika kita udah lumayan jago gitu ya. Oke. Berarti ininya bisa nih agak-agak disesuaikan sama saya. RI itu adalah ketika kita udah expert ya, oke, boleh bermanuver sesuai dengan keahliannya. Jadi kalau teman-teman lihat Dewa Bujana, dia udah diri gitu kan, dia main gitar udah banyak banget ininya. Tapi kalau kita baru belajar main gitar ya udah ikutin aja dulu do re mi-nya, kunci-kunci standar ikutin. Nanti H itu udah bisa mulai nyanyi lagu apa gitu ya, kasih action sedikit. Tapi belum bisa nge-jams kayak Dewa Bujana mungkin gitu. Itu yang kadang-kadang dilengkapi gitu. Scrum ini terlalu ketat, udah deh. Saya nggak bisa karena
ini saya harus ada meeting sama direksi. Nah, makanya tadi penting dari direksinya juga paham, sehingga ketika menjalankan itu anak buahnya juga, oh iya dia lagi daily meeting gitu. Daily meeting itu sesuatu yang harus dihargai sama kita, kurang lebih kayak gitu. Jadi 4 itu. Yang terakhir, yang kelima adalah siapkan elemen organisasi teman-teman. Kalau misalnya di dalam agile itu kita team base gitu ya, kalau misalnya insentif masih individual base, apa kabar? Nggak jalan dong. Kalau misalnya teman-teman mau mendorong feedback gitu ya, kalau feedbacknya masih di tight sama reward sama bonus, ya nggak jalan feedback ya. Saya ketemu kok satu unicorn yang bilang, kita feedbacknya nggak jalan nih Mbak. Kenapa? Saya gali-gali ternyata di tight ke bonus. Ya wajar, orang kan juga takut ya ngasih feedback jelek, nanti bonus saya jelek, bonus teman saya jelek, nggak enakan. Nah, jangan gitu. Jadi elemen organisasinya harus dibenahi, mulai dari structure-nya, operating modelnya, kemudian juga performance management, reward-nya, dan seterusnya. Jadi elemen organisasinya juga ditata agar selaras gitu sih. Jadi ada 5 tahapannya ya kalau mau nyiapin. Dan itu bukan yang sekuensial, namanya juga agile kan nggak sekuensial. Putar aja rodanya bareng-bareng. Gitu. Oke, baik. Nah, ini ada dari Pak Erdo nih. Bagaimana langkah-langkah pertama untuk adopsi agile ways of working ke tim, dan bagaimana tips-tipsnya supaya berhasil dan minim resistensi? Tadi udah ya yang 5 langkah tadi, kemudian mungkin lanjutannya adalah boleh pilih pilot timnya seperti apa, supaya minim resistensi gimana, bikin community of practices gitu ya teman-teman. Jadi si teman-teman yang sudah terbantu dengan agile ways of working ini sharing gitu. Terus biarkan word of mouth yang bekerja. Gue rekomen ini loh untuk disebarluaskan. Contohnya salah satu klien saya itu dia dari departemennya rekrutmen, sourcing. Karena rekrutmennya cukup besar untuk merekrut agen-agen gitu ya, bisa sebulan itu sekitar 200, targetnya 200 agent ya, sampai 200 sampai 300 agent gitu ya. Jadi itu load-nya itu cukup tinggi. Kemudian setiap monthly meeting tuh nggak achieve tuh ya. Jadi ada HR di kantor pusat, ada HR di lapangan gitu. HR di lapangan ini tiap monthly meeting tegang karena udahlah pasti nggak achieve lagi. Jadi ini ya satu teman-teman yang perlu diingat, cara kita memandang manusia itu harus shifting. Orang nggak achieve itu sedih loh. Kalau kita kan cenderung menghukum ya, lu low performers lo, sehingga nggak dapat pengembangan, sehingga nggak dapat reward dan seterusnya. Padahal orang nggak achieve itu sedih loh. Saya dengar dari mereka yang nggak achieve tuh, kami tuh malu loh datang ke monthly meeting karena nggak achieve. Tapi kami nggak tahu gimana caranya. Nah itu ya, performance itu ada di layer paling bawah, tapi memperbaiki performance harus naik ke layer ke atasnya lagi, kalau ingat yang piramida tadi. Tapi kami nggak tahu gimana cara memperbaikinya. Akhirnya untung si company ini tuh lagi uji coba agile di tim IT. Bosnya bilang gini, oke deh gue pinjem Scrum Master ya dari tim IT, datanginlah 2 Scrum Master ke HR. Akhirnya apa yang dilakukan oleh HR? HR itu melakukan sebuah activity yang namanya value stream mapping. Value stream mapping ini memappingkan seluruh pekerjaannya tim sourcing, kemudian akhirnya diketahui, oke, mana pain point terbesar Anda? Akhirnya diketahui pain point-nya adalah justru hubungan antara kantor regional ke kantor pusat. Oh, ternyata bukan dalam mencari orang di lapangan, tapi hubungan dari regional ke pusat. Akhirnya itu yang diperbaiki. Orang regional dan pusat itu dibuat duduk bareng setiap hari selama 15 menit. Dan mereka tahu mereka berdiri di side yang sama, ternyata oh jadi lu juga dimarahin, oh sama dong gue juga dimarahin gitu. Oke, berarti yuk kita kerjain ini bareng-bareng. Kemudian dia lihat bahwa oh ternyata ada banyak redundancy proses, ada banyak yang tidak ada di SOP tapi dikerjakan, ada banyak yang ada di SOP tapi tadi ya bertumpuk-tumpuk gitu. Akhirnya si Scrum Master ini oke, karena teman-teman di lapangan tidak punya kewenangan untuk mengubah SOP, I will help you. Dia bilang sama departemen yang bikin SOP, Pak, ini boleh nggak sih dicabut ini tahapan ini? Ternyata dinegosiasikan bisa. Oke, akhirnya jadi lebih cepat. Nah, kayak gitu ya. Jadi apa tadi cara mengimplementasikannya karena ada dukungan leadership, jadi bisa dicobain ke tim yang kecil. Terus si teman-teman HR ini karena
dia merasa happy dibantu sama Scrum Master, oh gini ya cara kerja Agile. Mereka belum bilang adopt Scrum, enggak, mereka cuma oh gini ya cara kerja Agile. Akhirnya bikinlah community of practices gitu, sharing session setiap minggu, mereka sharing. Akhirnya banyak departemen lain yang tertarik. Gue juga mau nyobain dong, gue juga mau dong dibikinin value stream mappingnya. Kan jadi seneng kan everybody. Word of mouth-nya dikembangin. Jadi saya pikir sih teknik-teknik komunikasi dan change management-nya juga harus dicari mana yang paling cocok sama company kita gitu. Oke, baik. Pak Erdo mau menanggapi, mungkin mau open mic atau tadi yang anonymous juga boleh ya kalau mau open mic gitu. Silahkan raise hand atau apa gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya sebentar. Mana nih sharing screen saya? Nah, oke. Tadi kan sudah sejauh apa teknologi akan membantu dalam pembentukan agile? Gitu. Sejauh banget, jauh banget. Jadi gini, teknologi itu sangat penting, terutama karena kita akan bicara mengenai evidence based. Evidence butuh data. Jadi semakin banyak data yang kita dapat itu ya semakin baik untuk feedback kita untuk memperbaiki. Itu satu. Kemudian tools bekerjanya juga akan pakai teknologi gitu. Tapi pertanyaannya bisa nggak sih tanpa teknologi kan gitu ya? Kalau sekarang semuanya pasti dibantu teknologi gitu kan, dengan big data dan seterusnya. Semakin banyak data ya semakin baik dong feedback yang kita peroleh ya. Tapi jadi teknologi akan sangat membantu, betul. Tapi apakah bisa implement agile tanpa teknologi? Itu pertanyaan besar. Karena ada sukses story yang terjadi. Di mana nggak jauh-jauh di Indonesia. Adanya di mana? Di Rumah Sakit Bungsu. Anak Bandung ada yang tahu nggak? Rumah Sakit Bungsu dekat Batagor Kingsley. Gitu ya. Sering ya tehisme ya. Rumah Sakit Bungsu sekarang mungkin udah agak turun lagi. Tapi saya lupa periode tahunnya berapa ya. Rumah Sakit Bungsu itu kan punyanya Bala Keselamatan. Bala Keselamatan itu jadi dia kan pusatnya di dunia gitu ya. Akhirnya diturunkanlah. Waktu itu Rumah Sakit Bungsu tuh udah mau bangkrut, atapnya udah mau udah runtuh malah kalau nggak salah. Terus surat izin operasinya juga udah habis gitu ya. Pokoknya udahlah, tidak ada harapan, lapur lah gitu ya kalau kata orang Sunda mah. Terus akhirnya dari Bala Keselamatan salah satu aktivisnya turun tangan. Kebetulan dia itu adalah agile coach-nya di Spotify. Nah, jadi dia pergilah dia ke Bandung, terus dia bantu. Dengan cara apa? Dia bikin ritual setiap minggu seperti apa, ketemu orang. Habis gitu dia breakdown, dia bekerja sama dengan CFO-nya, dengan kepala keuangannya gitu ya, untuk membreakdown sebenarnya sumber pemasukan utama rumah sakit itu dari mana, berapa besarnya, sumber biaya itu apa, berapa besarnya, dan seterusnya. Akhirnya diketahuilah bahwa supaya rumah sakit ini bisa survive, itu butuh 1 orang pasien rawat inap per hari dan 5 orang pasien rawat jalan setiap hari. Gitu. Jadi bahasa-bahasa keuangan ditranslasikan ke dalam bahasa operasional dan itu dikomunikasikan sama seluruh karyawan ya. Di hall paling atasnya Rumah Sakit Bungsu mereka bikin papan Kanban yang akan mereka follow up setiap hari. Jadi mereka tiap pagi itu meeting di sana untuk follow up statusnya seperti apa. Tapi seluruh karyawan tuh dikasih tahu, guys, kalau kita mau survive, kita tuh harus bikin ada pasien itu mau rawat inap 1 orang per harinya harus ada 5 orang rawat jalan. Sampai satpam pun tahu. Jadi orang tahu nih gimana caranya biar orang yang rawat jalan kalau dia harus nginepnya di situ, jangan ke tempat lain. Jadi sehingga orang lebih customer oriented kan. Oh ya Pak, biar orang balik lagi. Karena kalau enggak kan bangkrut nih company saya. Jadi dibuat punya satu tujuan yang sama, tapi disederhanakan dalam bahasa yang sangat kecil. Bahkan satpam dan tadi ya cleaning service paham. Jadi satpam juga kalau misalnya ada pasien gitu, iya Pak gitu. Nanti kapan kontrol lagi gitu. Oh iya ditunggu. Jadi semua orang bergerak ke arah yang sama. Mereka akhirnya berhasil untuk dapat lagi surat izinnya, memperbaiki lagi operasionalnya, memperbaiki bangunannya tanpa suntikan dana baru. Dan itu berlangsung sekitar 2 tahun kalau nggak salah ya. Tapi sayangnya ketika saya lupa ya namanya Mark apa gitu ya si ininya. Saya suka
suka nge-DM dia di LinkedIn, soalnya saya suka nanya-nanya gitu sama dia, dan orangnya baik banget gitu, karena dia dulu di Spotify kan, saya jadi penasaran di Spotify kayak gimana, jadi saya suka ngobrol-ngobrol sama dia. Terus dia pulang, tapi sayangnya inilah pentingnya coaching ya, sayangnya tidak dilanjutkan oleh manajemen yang baru, jadi balik lagi gitu. Jadi sustainability-nya harus dijaga. Salah satu peran coach itu menjaga sustainability-nya. Nah itu tadi ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi saya akan habisin dulu untuk pertanyaan yang ada di slide dulu, baru nanti itu kan tadi ada di kolom chat juga ya. Nanti akan Ya, dibacakan, mana? tapi harus open mic ya kalau yang di kolom chat. Iya dong. Oke, nah selanjutnya di sini seringkali leaders yang sekarang sangat masih menganut cara lama. Menurut Teh Alin, bagaimana caranya untuk mereka mau berubah? Gitu Teh. Saya dinasehatin sama mentor saya. Mentor saya itu Pak Hasnul Zuhaimi ya. Beliau tuh bilang gini, Lin, yang namanya CEO, mereka punya pride sendiri, punya aturan sendiri. Jadi apapun yang jalan di bawah itu belum tentu jalan di atas. Jadi memang being realistic nggak bisa kita maksa leaders untuk berubah sampai mereka menyadari bahwa ini penting. Jadi memang teman-teman sangat baik untuk bisa bangun bisnis case. Bisnis case-nya apa sehingga Pak ini penting loh. Karena kalau Pak ini penting tapi kita nggak punya bisnis case-nya, itu convincing mereka nonsense lah. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengubah mindset bukan cuman orang tapi juga bukan cuman top management tapi juga semua orang. Itu kadang-kadang kita cuman berpaku pada awareness, cuman ngasih tahu gitu ya, sosialisasi awareness, terus kita berharap orang akan ngikut dan setuju sama kita. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata nggak begitu. Jadi ada 3 roda sebenarnya. Ini bukan semen ya, bukan juga obat nyamuk, tapi ada 3 putaran roda untuk bisa menggiring orang berubah value-nya, berubah cara pandangnya. Dari sisi manusianya emang harus dikasih tahu, dikasih awareness, dikasih coaching gitu ya. Tapi secara environmental fisiknya juga harus diubah, secara activity-nya harus dirubah. Contohnya apa? Ini saya bicara benar-benar bebas nilai, kita just being realistic aja ya. Tahun 90-an, kalau teman-teman mengusung paham LGBT, kira-kira diterima nggak di Indonesia? Enggak kan? Bahkan waktu itu saya ingat di film Friends saja masih ada statement-statement yang dibilang homofobia gitu ya. Tapi kalau sekarang itu adalah bentuk inclusiveness, toleransi. Apa sih yang dilakukan? Apa iya penyuluhan terus-terusan? Kan enggak. Tapi ada artefak fisiknya yang ditampilkan gitu ya, film-film, musik-musik, cara berpakaian, cara berperilaku, bagaimana gitu ya. Baru nanti orang jadi berubah gitu mindsetnya. Nah 3 hal ini kan harus barengan gitu. Gak bisa cuma dikasih tahu dong, ini agile penting. Enggak. Kita ciptakan environment yang safe to fail tadi. Gimana caranya? Kalau nggak bisa di organization wide dulu, yuk cobain di tim level dulu. Karena apa? Karena agile ini kan sebenarnya gerakan dari akar rumput ya. Jadi dulunya tuh dari tim IT naik ke atas gitu. Ketika tim IT, kok ini bagus nih performanya, lu ngapain? Apa yang kamu lakukan berbeda? Akhirnya di copy dicoba di tempat lain. Jadi itu awalnya gerakan akar rumput. Walaupun kalau mau kuat, memang dari atas itu akan lebih cepat, lebih kuat, lebih sustain gitu kan. Tapi bisa dari gerakan akar rumput juga bisa. Gitu. Oke. Nah, mungkin next untuk selanjutnya di sini, apakah fail faster, success faster juga termasuk mindset agility? Oh iya, tadi bagian dari konsekuensi safe to fail environment. Jadi kita gagal cepat, habis gitu kita bangkit lagi. Jadi ini ya, jangan kayak cakrakan ya. Karena kalau cakrakan kan aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi kan ya lagunya. Mungkin ada yang tahu. Tapi kalau agile itu aku terjatuh ya udah bangun lagi, jatuh bangun lagi. Karena apa? Karena nggak disalah-salahin. Lu sih nggak digituin, nggak dibikin performansnya jelek. Dia performansnya turun. Kenapa? Karena waktu itu salah. Nah, kalau itu orang nggak berani safe to fail, nggak ada. Makanya psychological safety jadi salah satu syarat terciptanya. Psychological safety itu apa? Sebuah kondisi di mana kita berasa bebas untuk merasa gini ya.
orang suka salah tangkap dengan psychological safety. Orang melihat psychological safety itu adalah orang tuh selalu tersenyum bahagia bagaikan keluarga di sinetron. Dari mana nak? Gitu. Enggak. Psychological safety justru ketika orang punya rasa nyaman untuk jadi dirinya sendiri, untuk mempertanyakan segala sesuatu yang mungkin nggak masuk akalnya dia. Dia punya rasa aman untuk membuat ide-ide yang nggak dicap sebagai konyol, nggak dibully gitu ya. Orang nggak ngerasa disudutkan karena ide atau pendapatnya dia. Ini kan psychological safety. Sehingga ketika yuk cobain, gagal bukan lu sih udah gue bilangin juga, itu kan nggak dapet safe to fail-nya. Kalau fail ya udah, untung ya kita gagalnya sekarang, belum ke klien. Misalnya kita lagi nyiapin nih di internal kita, untung aja kita gagalnya di sini, bukan pas di klien. Terus pas di klien, untung aja gagalnya di klien yang ini ya, belum di klien yang lebih besar. Jadi ada culture yang dikembangkan seperti itu. Fail fast, learn fast. Iya benar. Oke, keren-keren ya. Jadi tadi pertanyaannya, jawaban-jawabannya juga Talin based on experience juga, baik dari experience diri maupun experience yang lain-lainnya gitu. Jadi benar-benar ngena sih sebenarnya gitu. Oke, nah selanjutnya di kolom chat ini ada Pak Irsat Nizam bertanya juga nih, ada 2 pertanyaan. Mungkin Pak Irsat apakah berkenan gitu untuk open mic? Boleh, silakan supaya bisa berinteraksi Teh Alin dengan audiensnya juga. Ada suara-suaranya gitu audiensnya. Mangga, iya silakan Pak Irsat. Pak Irsat ini saya sering banget ketemu di mana-mana. Sehat Pak? Oh lagi belum bisa kata Pak Irsat. Baik. Oke, baik. Iya, baik, tidak apa-apa Pak. Baik, kalau gitu saya bacakan untuk pertanyaannya di sini, cost consciousness bisakah dicapai di saat organisasi berjalan agile? Terus lanjut aja ya Teh ke yang kedua, nanti Teteh jawab sekaligus aja. Oke, jadi yang keduanya di sini ada apa tuh? BI. Bila berjalan agile Bila maka berjalan BP ini apa ya? Business plan atau Business business process? Ya. Lebih kepada Result based ya, berapa persen toleransi terhadap failure yang terjadi? Mungkin seperti itu. Mungkin bisa digabung. baik. Tadi ya, perlu diingat bahwa kapan kita pakai agile ketika kita menghadapi kompleks problem. Kapan kita cost conscious itu mungkin ketika ada di complicated problem, ketika kita mau ada efisiensi dan seterusnya. Jadi agak berbeda gitu ya ranah problemnya. Tapi apakah dengan agile bisa lebih hemat? Tidak ada jaminan. Tapi boleh jadi ya, karena agile itu kan untuk mencapai sebuah tujuan. Gini loh, jangan dipikir bahwa agile itu mengganti Alphard jadi katakanlah Brio misalnya, Honda Brio. Itu kan dari besar jadi kecil. Orang seringkali berpikir gitu. Agile itu mungkin mengganti satu Alphard jadi 10 Ducati. Jadi kita nggak lagi bicara cost efisiensi di sini, tapi kita bicara bagaimana mencapai tujuan dengan lebih cepat. Nah, apabila kita mencapai tujuan lebih cepat, boleh jadi lebih efisien atau boleh jadi lebih profitable. Gitu. Jadi fokusnya itu bukan untuk dibikin murah dulu. Nah, ini kadang-kadang suka tabrakan nih. Agile tuh harusnya lebih murah, ya enggak juga. Berharap dengan punya tim yang agile kemudian kita jadi murah meriah gitu. Enggak seperti itu. Tapi justru dengan agile kita jadi achieve lebih cepat gitu ya, mencapai tujuan. Dengan mencapai tujuan lebih cepat, ada cost of delay yang tidak harus timbul. Kadang-kadang kita kan lupa mempertimbangkan cost of delay. Kita cuma bicara realisasi cost-nya aja, tapi kita mendelay launching produk 3 bulan, itu mungkin udah keburu diambil sama kompetitor gitu ya. Cost of delay itu, kemudian juga profitability tadi ya. Jadi tidak directly impacted to the cost efficiency gitu. Kemudian berapa persen toleransi terhadap failure yang terjadi? Saya orang teknis belakangnya ya. Jadi back of my mind itu sebagai engineer, saya tuh dari dulu senang banget ngitung-ngitung. Tapi kemudian saya realize bahwa we're not doing accounting here. Kita nggak playing numbers di sini, tapi bicara efektivitas itu nggak serta-merta. Oke, di luar, jadi bukan kayak main saham yang, pokoknya kalau udah ruginya 20% cut loss gitu. Nggak gitu kan. Jadi justru kita memberikan ruang yang lebih besar. Kenapa sih? Bukan berapa persennya, tapi kenapa ya ini gagal dan apa yang harus kita perbaiki.
Jadi bukan berapa persen kita gagalnya gitu. Jadi kalau nanti teman-teman bicara OKR dari sisi filosofi, mungkin akan mengerti gitu. Kenapa sih OKR itu tidak achieve 100%? Kalau OKR achieve 100%, then you failed gitu kan. OKR itu di 70%. Tapi bukan matematika selisih 30%-nya itu bukan. 70% itu bukan normalisasi terhadap standar KPI, bukan. Tapi sebenarnya yang lagi dicari adalah room for improvement-nya. Jadi we are not doing mathematics gitu kalau menurut saya gitu sih. Oke, baik. Semoga bisa menjawab ya Pak Irsyad. Kalau ada yang kurang-kurang boleh ditambahkan lah Pak Irsyad kalau misalnya kurang puas gitu ya sama jawabannya. Oke, Teh Alin ternyata di slide ini masih ada nih pertanyaan, tapi saya mau open mic aja Pak Hengki yang nanya nih. Jadi kalau Pak Hengki mah bisa lah open mic ya Pak ya. Mangga. Baik, Coach Alin, suara saya terdengar dengan baik? Baik dong. Ya, jadi gini Coach Alin, kan Coach Alin kalau nggak salah pernah di holding ya, di holding kami. Jadi pada tahun-tahun yang ada Coach Alinnya mungkin itu masih budayanya itu belum akhlak. Sekarang budayanya sudah akhlak sehingga agile itu tidak turun secara paripurna di kami anak perusahaan. Jadi baru sampai di tagline aja dan kita sekarang sudah berbudaya akhlak dan harus mengadopsi itu. Walaupun pekerjaan itu secara pekerjaan organisasi harus agile. Nah, saya mau bertanya itu bisa nggak agile itu mulai bottom up gitu. Tapi saya tadi udah terjawab sih kata Coach Alin tadi mulai dari kelompok kecil aja dulu sehingga nanti ada aware dari atasan gitu kan. Sudah tertangkap dari saya, mungkin bisa dijelaskan lagi proses bottom up yang smooth itu bagaimana biar tidak terjadi konfrontasi secara vulgar dengan atasan itu. Terima kasih. Iya. Tapi kalau Kimia Farma kan Pak Darmanya believe in agile ya, Pak Hengki. Ya, kayaknya beliau ya kan believe banget in agile. Jadi lumayan itu sudah dapat promotor kan dari level direksi gitu ya. Bagaimana supaya nggak banyak clash di bawah ya mungkin jadi sebenarnya ini akan ada 4 tipe transformasi ya. Saya nggak bawa slide-nya di sini, tapi kalau misalnya mulai dari bawah tetap aja, ini bicaranya stakeholders management. Bapak tetap harus punya promotor gitu kan, harus tahu kapan communicate, jadi nanti larinya ke arah stakeholders management sih Pak, gitu. Jadi kalau dari bawah itu, kan nggak mungkin ya staff level kasakusuk berlima gitu ya kita scrum yuk nggak mungkin gitu, tapi tetap harus ada stakeholders yang dipegangin lah satu, mungkin tidak di level BOD, mungkin 1 atau 2 level di bawahnya, yang pasti dia punya keleluasaan. Nah nanti akan nyambung sama pertanyaan Pak Irsa tentang freedom to act gitu ya, at least dia punya freedom to act. Kalau job evaluation itu mungkin freedom to act-nya dia tidak harus follow SOP, tapi dia bisa just follow the policy atau policy aja gitu. Nah dia ada di freedom to act situ gitu sih Pak. Makasih Coach. Sama-sama. Oke, baik. Nah, tadi bisa sekalian menjawab untuk yang Pak Irsyad ya Bu ya, Teh Alin. Ya, mangga. Apakah freedom to act berlaku unlimited? Enggak, Pak. Enggak unlimited. Justru enggak unlimited. Di sini kita kalau misalnya pakai standar freedom to act-nya kayak di job evaluation-nya Hey gitu ya. Karena saya dulu orang Hey jadi ngelotoknya di situ ya. Jadi justru kita lihat bahwa kalau Scrum Team itu freedom to act-nya apa sih? Freedom to act-nya kan dalam hal action sepanjang sprint. Satu sprint kan maksimal 3 bulan ya. Jadi kalau misalnya bicara itu ya manajemen breadth 1, freedom to act-nya mungkin di C atau D gitu ya kalau ada yang familiar sama job evaluation. Jadi tidak tak terbatas. Justru masih akan ada freedom to act itu. Cuman orang mungkin digeser sedikit lebih free. Artinya gini, di dalam satu sprint yang namanya tim yang membangun produk apapun itu, dia diberi kebebasan mengenai caranya. Tidak harus diatur dengan working instruction yang detail gitu. Silahkan pilih priority-nya mau mana duluan, berdasarkan value apa yang paling mau di-deliver duluan. Misalnya kayak teman-teman kalau di HR gitu ya, yuk kita harus review bisnis proses gitu. Oke, review bisnis proses silahkan diberi kebebasan misalnya HR manajernya untuk mereview bisnis proses, mana apa value yang mau di-deliver duluan. Apakah kita based on departemen, departemen ini duluan yang butuh misalnya, atau berdasarkan level of prosesnya duluan, kita beresin dulu level 1, atau misalnya
sebenarnya yang dibutuhin oleh karyawan apa? Oh, dia butuh new job desk misalnya kayak gitu ya. Oke, siapa yang butuh new job desk lebih spesifik lagi, misalnya ada sekelompok karyawan baru karena mau rekrutmen, karena mau sourcing, karena mau tadi ya offering gitu ya. Oh, oke, berarti kita fokus ke sana dulu. Jadi cara mendefinisikan value-nya itu diberikan kebebasan kepada tim tersebut. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Freedom to act-nya tetap terbatas, Pak, tetap. Nggak lantas dia boleh tiba-tiba akuisisi company lain kan. Itu freedomnya direksi punya kan. Sami-sami, Pak. Oke. Boleh satu lagi pertanyaan Teh Alin, ini ada last question sih. Sebenarnya satu lagi. Boleh. Ini di slide tadi kayaknya kelewat, punten ini anonimus, maaf ya tadi kelewat. Nah, tadi kan dibilang kalau agile itu harus bisa dibagi peran. Nah, bagaimana kalau dengan itu jadinya kebanyakan orang? Sejauh apa pembagian peran ini, Teh? Nah, balik lagi kepada objektif apa yang mau kita deliver, nanti baru kita bagi perannya. Nanti kita akan lihat bahwa satu tim, nah di dalam agile itu we believe in small team ya. Small team itu 9 plus minus 2 bersama coachnya. Jadi sekitar satu tim itu 7 sampai dengan 11 orang lah ya, satu tim yang dianggap paling efektif untuk bekerja. Nah, kalau misalnya ada tim yang lebih besar, maka pecahlah timnya. Kemudian yang kedua, jika ada pekerjaan yang terlalu besar, maka pecahlah pekerjaannya. Nah, jadi kan bisa dibagi-bagi itu. Tapi buat saya ini oversimplified ya. Ini jawaban yang oversimplified. Jadi kalau menurut saya gimana kalau kebanyakan orang ya harus kita tengok dulu sih sebenarnya. Karena nanti bicara operating model kayak gini ya. Masih ingat mungkin teman-teman tentang Kinevin Framework tadi, ada pekerjaan-pekerjaan HR yang repetitif, payroll misalnya, kemudian employee services gitu ya, pengajuan cuti dan yang lainnya, itu kan sifatnya repetitif, diulang-ulang, sudah ada standar operating procedure-nya, itu adalah simple problem, nggak usah pakai agile ya di situ. Kalau mau improvement silakan pakai Kanban. Tapi kedepannya ini akan digantikan sama RPA kan, robotic processing automation gitu ya, akan larinya ke sana. Nah, kita nggak akan fokus di agile situ. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita bikin salary structure segala macam, itu kan complicated problem. Udah ada lah pakem-pakemnya bikin salary structure. Ya, beli salary data ke Mercer, kemudian kita plotting, kemudian gini jadi salary structure gitu. Itu adalah complicated problem. Tapi kalau bicaranya di talent management mungkin ada di complex problem. Nah, ini baru yang nanti ranahnya kita adopt agile ways of working untuk tim HR yang ngerjain kayak gini. Nah, berarti operating model HR pun akan berubah. Ada HR yang services yang bekerja dengan cara repetitif tadi, ada HR yang bicara complicated problem, ada HR yang bicara complex problem. Akan sangat berkembang. Saya ada 6 model sebenarnya nanti ke depannya HR itu akan bagaimana beroperasinya, tapi mungkin nggak akan diulas sekarang karena panjang nanti ya. Gitu sih, teman-teman. Oke, baik. Nah, untuk terima kasih Teh Alin atas jawaban-jawabannya. Semoga yang bertanya juga timbul insight dari jawaban yang diberikan Teh Alin. Kemudian kalau misalnya ada yang mau say something gitu, boleh raise hand lah gitu. Sama ini sih, mungkin aku mau sedikit tadi dari jawaban-jawaban Teh Alin, dari materi yang disampaikan, berarti agile itu benar-benar customer oriented banget dan pendekatannya harus human juga ya, tetap human yang pertama. Karena ada juga nih Teh Alin company-company yang merasa sudah agile kayak tadi juga ya kita harus pakai teknologi segala macam dan akhirnya tapi tidak mementingkan manusianya gitu, tidak human approach gitu. Jadinya mungkin ada yang dikurangi karena mau pakai sistem jadi berkurang orangnya, ada yang kayak gitu juga. Jadi agaknya apakah itu masuk ke agile gitu atau itu tuh ya gimana gitu. Karena banyak juga seperti itu sih case-case yang terjadi gitu. Nah, boleh mungkin ditanggapi Teh Alin kalau mau menanggapi. Boleh. Nah iya, kalau otomasi itu IoT sekarang udah jelas tidak terhindarkan ya. Dan kemudian implikasinya pada pengurangan karyawan tentu itu adalah hal yang inevitable gitu. Apakah kemudian company melakukan itu tidak agile? Belum tentu gitu. Tapi ada konsekuensi memang. Artinya gini, company bisa mengalih fungsikan karyawannya atau memang karyawannya sendiri. Nah, ini kan tantangan kita ya, hidup di masa yang serba cepat ini, kita sendiri harus upgrading diri terus-menerus ya. Yang menarik kan sekarang itu
saya baca risetnya 40% dari Gen Z itu akan berprofesi sebagai freelancer loh. Buat mereka kan nggak menarik lagi gitu untuk jadi karyawan. Dan sekarang teman-teman pun karyawan kalau selesai di satu titik, misalnya karena diotomasi akhirnya berhenti, ya gimana caranya emang harus survive gitu. Dan kalau dari perspektif company boleh jadi ini adalah salah satu cara menjadi lebih agile gitu. Saya nggak bisa nyalahin juga sih company-nya karena tuntutan juga barangkali ya. Nanti itu udah, makanya saya kan bukan orang IR ya, bukan orang industrial relation, nanti implikasinya ke yang lain. Gitu. Iya. Oke, baik. Baik, mungkin untuk sesi hari ini sih sebenarnya sudah cukup. Mungkin ada tambahan dari Pak Rey juga mungkin. Ada yang mau ditambahkan? Nggak ada. Senang banget dapat Teh Alin juga sebagai pembicara saat ini. Banyak belajar juga dari Teh Alin. Jadi walaupun saya juga bilang bahwa saya bisa membawa atau jadi OD gitu ya, beberapa konsultan di beberapa perusahaan, sebenarnya juga ada beberapa ilmu juga dari Teh Alin. Jadi Masya itu Allah. saya Ini sebenarnya. teman lama sebenarnya, kita teman lama. Waduh. Taruh loh kita tuh. Teman lama ya. Tidak nyangka ya ternyata. Dulu kurus soalnya. Mulai bullying. Nah, maaf, Rey. Shaming. Yaudah, itu aja. Mungkin monggo, Mbak Nami. Iya. Oke. Teh Alin, hatur nuhun untuk hari ini sudah bisa Sami-sami. menyediakan waktunya untuk sharing knowledge ke kita semua di sini. Dan mungkin perlu diingat teman-teman kalau agile itu harus disiplin. Kata Teh Alin tadi ya, kalau agile itu harus disiplin, human approach, customer oriented juga gitu. Jadi silahkan ya, mungkin kalau misalnya mau hari ini dapat insight apa, mau diimplementasikan dari yang kecil-kecil dulu, monggo gitu ya. Itu aja dari kami. Terima kasih juga Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah mau menyediakan waktu di hari Sabtunya untuk bersama kami. Terima kasih banyak. Itu aja sih paling. Semoga di lain waktu kita bisa berkumpul kembali dan memberikan manfaat itu. Ya, Amin. terima kasih. Amin. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Semoga Ya, bermanfaat dan mohon berkah maaf. semua. Terima kasih. Sukses ya, Talent Fit. Sukses. Kalau Pak Bintoro, sukses ya Thank Pak. you.